Oke, jadi saya mulai dengan kuliah ekologi umum terlebih dahulu. Jadi hari ini merupakan minggu kelima pertemuan kuliah kita tentang ekologi. Di minggu ini kita akan membahas tentang faktor pembatas dalam ilmu ekologi. Jadi di dalam ekologi itu ada 5 faktor pembatas. Yang pertama yaitu hukum minimum Liebig, kemudian ada hukum toleransi atau keseimbangan Selford, kemudian ada konsep gabungan faktor pembatas, ada syarat sebagai faktor pengatur, ada faktor fisik sebagai faktor pembatas, dan yang terakhir ada indikator ekologi. Yang pertama, kita masuk ke definisi faktor pembatas. Jadi faktor pembatas itu merupakan bahan atau faktor penting yang di dalam keadaan minimum dapat mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan suatu organisme. Menurut Samingan, untuk dapat bertahan dan hidup di dalam keadaan tertentu, suatu organisme harus memiliki bahan-bahan penting yang diperlukan untuk pertumbuhan dan juga perkembangbiakannya. Nah, ini kita bahas ke hukum yang pertama, tentang hukum minimum Liebig. Ini dimulai atau ditemukan pada tahun 1840. Jadi, Justus Liebig itu dia menemukan bahwa pada keadaan yang kritis, bahan-bahan pendukung kehidupan suatu organisme yang tersedia di dalam jumlah minimum itu bertindak sebagai faktor pembatas. Makanya dia dinamakan sebagai hukum minimum Liebig. Jadi percobaannya pada tanaman pada tahun 1840, dia menemukan bahwa hasil tanaman itu tidak ditentukan oleh unsur hara NPK yang diperlukan dalam jumlah banyak, tetapi dia dipengaruhi oleh mineral seperti magnesium yang diperlukan dalam jumlah sedikit oleh tanaman. Jadi faktor pembatas yang pertama Liebig ini dia mengatakan bahwa ketiadaan unsur tertentu menjadi penyebab tumbuhan tidak bisa optimal. Hal ini terjadi meskipun substansi lain yang diperlukan pada habitat tumbuh tersebut itu ditemukan dalam jumlah banyak. Jadi kalau misalnya di manusia gitu ya, kita tahu bahwa bayi itu butuh semua nutrisi yang penting untuk perkembangbiakannya. Jadi pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Jadi ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, ada lemak dan lain sebagainya itu. Nah, ketika dia tidak menemukan atau tidak makan sama sekali karbohidrat, meskipun jumlah proteinnya itu banyak, maka dia juga tidak bisa optimum pertumbuhannya. Nah, itu yang dinamakan hukum minimum Liebig. Jadi yang jumlahnya yang sedikit itu dia tetap mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu organisme. Permasalahan dalam hukum minimum Liebig itu ada 4. Yang pertama, hukum minimum ini hanya berperan dengan baik untuk materi kimia yang diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi. Kemudian dia juga tidak mempertimbangkan faktor lainnya seperti suhu dan cahaya. Kemudian Liebig juga tidak memperhitungkan interaksi berbagai unsur hara dan juga faktor-faktor yang ada lingkungan, dan hukum ini berlaku hanya dalam kondisi keseimbangan yang dinamis atau steady state, ready state. Jadi apabila ready state itu apabila masukan dan keluaran energi dan materi dari ekosistem itu tidak berada dalam keseimbangan. Jadi jumlah berbagai substansi yang diperlukan akan berubah terus dan hukum minimum Liebig ini tidak berlaku. Kemudian kita masuk ke faktor pembatas yang kedua yaitu hukum toleransi Selford. Jadi ini merupakan kegagalan suatu organisme dalam mempertahankan hidupnya dapat ditentukan oleh kekurangan maupun kelebihan. Jadi bisa kuantitatif atau kualitatif, beberapa faktor yang mendekati batas toleransinya. Kemudian kisaran minimum merupakan batas toleransi digambarkan sebagai hukum toleransi Selford. Jadi dengan mengetahui kisaran toleransi suatu organisme, kita dapat mengetahui keberadaan dan penyebaran organisme tersebut. Kemudian juga bukan hanya dalam jumlah yang sedikit atau rendah yang bersifat membatasi seperti Liebig tadi, tetapi juga dalam jumlah yang berlebihan ataupun tinggi. Kemudian
di hukum toleransi Salford ini dia mengemukakan bahwa setiap organisme mempunyai batas toleransi maksimum dan minimum di dalam ekologi. Jadi kalau hukum minimum Liebig tadi dia hanya batas minimum, sedangkan kalau toleransi Salford ini dia mempunyai batas maksimum dan juga minimum. Jadi contohnya ya, misalnya di ekosistem perairan, kisaran perubahan suhu kecil saja itu bisa mempengaruhi organisme air toleransi terhadap perubahan suhu perairan. Nah, ketika tiba-tiba terjadi perubahan suhu perairan yang besar dalam waktu singkat, maka organisme air tidak dapat mentoleransi perubahan itu. Jadi suhu perairan itu merupakan faktor pembatas bagi organisme air. Kemudian beberapa asas tambahan terhadap hukum toleransi itu dapat dinyatakan ada 5 ya. Yang pertama, bila keadaan tidak optimum untuk suatu faktor, maka batas toleransi terhadap faktor, maaf, saya ulang lagi. Jadi yang pertama, bila keadaan tidak optimum untuk suatu faktor, maka batas toleransi terhadap faktor ekologi yang lain itu dapat dikurangi. Maksudnya gimana? Jadi apabila nitrogen tanah, contohnya ya, yang merupakan faktor pembatas bagi ketahanan rumput terhadap kekeringan. Jadi kalau jumlahnya sedikit atau tingkat nitrogennya rendah, maka rumput itu tidak layu. Jadi perlu disiram dengan air yang jumlahnya lebih banyak dengan rumput yang berada di tanah dengan tingkat nitrogen yang tinggi. Jadi kalau misalnya rumput itu tumbuh di tanah yang kadar nitrogennya itu rendah, kita dapat mengatasinya dengan menambahkan jumlah air yang disiramkan dibandingkan dengan rumput yang hidup di tanah dengan kadar nitrogen yang cukup atau yang tinggi gitu ya. Kemudian yang kedua, organisme dapat memiliki kisaran toleransi yang lebar bagi satu faktor dan kisaran yang sempit untuk faktor yang lain. Yang ketiga itu sering ditemukan bahwa organisme di alam sebenarnya tidak hidup pada kisaran optimum dengan faktor fisik tertentu. Dalam keadaan demikian, beberapa faktor lain itu ditemukan mempunyai arti yang lebih besar. Jadi misalnya anggrek tropis ya, dia itu harusnya lebih baik hidup di kondisi yang banyak sinar mataharinya dibandingkan dengan kalau dia ditumbuhkan di dalam ruangan. Kemudian yang keempat, organisme dengan kisaran toleransi yang luas untuk semua faktor wajar kalau memiliki penyebaran yang paling luas. Dan yang terakhir itu, periode reproduksi biasanya merupakan periode yang gawat bila faktor lingkungan bersifat membatasi. Ini contohnya kalau misalnya suatu tanaman gitu ya bisa tumbuh di tempat tergenang maupun di tempat yang kering. Tetapi kecambahnya itu hanya bisa tumbuh atau berkembang di tempat yang lembab dan tidak tergenang air. Nah, ini membuktikan bahwa batas toleransi kecambahnya itu lebih sempit dibandingkan batas toleransi tanamannya. Karena kalau kecambahnya itu dia tidak bisa hidup di tempat yang tergenang air, sedangkan tanaman yang sudah dewasa itu dia bisa hidup di tempat yang tergenang air maupun tempat yang kering. Jadi seperti itu. Makanya dinamakan periode yang gawat. Kemudian istilah yang digunakan dalam menggambarkan kisaran toleransi yang pertama yaitu steno. Steno ini sempit dan kebalikannya ada euri, ini artinya lebar. Jadi kalau misalnya stenotermal dan euritermal, kalau akhirnya termal itu berarti dia temperatur. Ini contohnya telur ikan trout itu dia stenotermal di kisaran 0 sampai 12 derajat Celcius. Kemudian kalau telur katak itu dia eurithermal di sekitar 0 sampai 30 derajat Celcius. Jadi kalau yang stenotermal itu dia bisa dilihat ya 0 sampai 12 itu lebih sempit dibandingkan kalau yang telur katak itu 0 sampai 30 derajat Celcius. Jadi lebih lebar dibandingkan dengan telur ikan trout. Kemudian ada stenohalin dan eurihalin ini tentang salinitas. Jadi kalau ikan salmon itu dia sifatnya eurohalin,
bisa di tawar maupun di air laut, sedangkan ikan mas itu stenohaling, jadi dia cuma bisa hidup di air tawar aja. Kemudian ada stenofagik dan aerofagik, ini berkaitan dengan makanan. Jadi kalau misalnya kelinci itu dia disebutnya stenofagik, kemudian kalau kambing itu aerofagik. Nah, ini kita masuk ke batas toleransi steno-euri tadi. Tadi kan sudah saya singgung ya sebentar, kalau steno itu sempit, kalau euri itu luas. Jadi kalau kalian bisa lihat di gambar di PPT, ini merupakan pembandingan batas toleransi organisme stenotermal dan eurithermal. Jadi kalau stenotermal itu memiliki batas toleransi yang sempit, ini yang stenotermal ya, temperatur rendah dan temperatur tinggi, sedangkan kalau eurithermal itu dia mempunyai batas toleransi yang lebih luas. Kemudian kita masuk ke konsep yang ketiga, konsep gabungan atau faktor pembatas. Jadi dengan menggabungkan konsep hukum minimum Liebig tadi dan konsep toleransi, maka dapat dipahami konsep faktor pembatas atau limiting factor. Jadi faktor pembatas itu merupakan suatu keadaan yang melampaui batas-batas toleransi. Faktor pembatas suatu organisme itu mencakup kisaran minimum atau maksimum dari faktor abiotik suatu ekosistem. Contohnya ada suhu, ada cahaya, kemudian ada pH yang terlalu tinggi ataupun pH yang terlalu rendah. Nah, suatu organisme itu mempunyai toleransi yang besar terhadap suatu faktor yang terjadinya itu konstan. Jadi faktor itu tidak merupakan pembatas. Sebaliknya, bila mempunyai toleransi tertentu terhadap suatu faktor yang bervariasi dalam lingkungan, maka dia dapat dikatakan atau bisa menjadi faktor yang membatasi organisme tersebut. Ini contoh ya, misalnya ada kandungan oksigen di udara dalam jumlah yang banyak dan konstan, itu bukan merupakan faktor pembatas bagi organisme darat. Sebaliknya, kandungan oksigen terlalu di perairan ketika jumlahnya itu sedikit dan jumlahnya berubah-ubah, itu menjadi faktor pembatas bagi organisme yang hidup di perairan. Kemudian contoh yang kedua, konsep faktor pembatas. Jadi dengan membandingkan telur ikan trot dan telur kodok itu tadi ya, sebelumnya sudah saya bahas. Jadi kalau telur ikan trot itu dia berkembang optimal antara suhu 0 derajat Celcius sampai 12 derajat Celcius dengan suhu optimumnya itu di sekitar 4 derajat Celcius. Sedangkan telur kodok itu suhu optimumnya antara 0 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dengan suhu optimumnya itu berada di 22 derajat Celcius. Jadi kalau dilihat gitu ya atau dibandingkan telur ikan trot dan kodok ini, telur ikan trot itu dia sifatnya stenotermal dan telur kodok itu dia sifatnya eurithermal. Jadi steno itu yang lebih sempit sedangkan euri itu yang lebih lebar atau lebih luas batas-batasnya. Kemudian masuk ke syarat sebagai faktor pengatur. Jadi faktor lingkungan yang penting di dalam setiap ekosistem itu berbeda-beda. Contohnya kalau di darat itu faktor lingkungan yang penting itu ada sinar matahari, kemudian juga ada suhu dan kondisi airnya. Kemudian kalau di laut, selain sinar matahari dan suhu, kita juga harus memperhatikan tentang salinitasnya. Kemudian kalau di perairan air tawar, kita harus juga melihat kandungan oksigen yang ada di perairan tersebut. Jadi faktor lingkungan itu tidak hanya sebagai faktor pembatas yang bersifat negatif, tetapi juga menjadi faktor yang menguntungkan atau positif bagi organisme yang mampu menyesuaikan dengan perubahan tersebut atau dengan faktor lingkungan tersebut. Jika organisme itu mampu mencapai keadaan homeostatis dikarenakan mampu memanfaatkan faktor perubahan lingkungan yang berkala dengan cara mengatur waktu kegiatannya sehingga memperoleh keuntungan dari lingkungannya. Jadi homeostatis itu proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya itu dapat berfungsi normal meskipun terjadi perubahan terhadap lingkungannya. Kemudian yang kedua,
Fotoperiode itu merupakan pengatur waktu untuk memulai proses fisiologis yang menghasilkan yang pertama ada pertumbuhan dan pembungaan pada tanaman, kemudian ada penimbunan lemak, ada penggantian bulu, migrasi dan perkembangbiakan pada mamalia, dan ada diapus pada serangga. Jadi diapus ini mirip dengan konsep hibernasi pada hewan berdarah panas ya. Jadi diapus itu merupakan keterlambatan perkembangan sebagai respon terhadap periode kondisi lingkungan yang merugikan secara teratur dan berulang. Jadi mirip hibernase yang dilakukan hewan berdarah panas pada saat cuacanya dingin. Nah, biasanya yang melakukan diapause ini itu adalah golongan serangga. Jadi beberapa serangga itu memasuki fase diapause di mana semua pertumbuhan dan aktivitas mereka itu ditahan dalam kondisi tidak aktif atau tidak melakukan apapun. Ini contohnya ya. Jadi kalau di gurun itu panjang hari dan datangnya hujan itu sangat tidak bisa diprediksi atau tidak terduga. Jadi tumbuhan gurun itu memanfaatkan faktor pengatur dengan cara menghasilkan biji-biji yang mengandung hormon penghambat perkecambahan. Nah, biji ini dapat tetap hidup di dalam tanah yang sudah bertahun-tahun setelah hujan itu turun di wilayah gurun itu. Kemudian faktor fisik utama sebagai faktor pembatas itu ada 7. Yang pertama ada suhu, kemudian ada radiasi, ada air, ada kekeruhan warna dan bau, ada arus dan tekanan air, ada gas atmosfer itu meliputi kadar oksigen dan karbon dioksida yang ada di atmosfer, dan yang terakhir yaitu ada unsur hara. Nah, ini kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama ini suhu. Pada saat kritis itu umumnya terjadi pada batas atas toleransi organisme, jadi suhu tinggi ya. Variasi suhu sangat kecil di perairan dibandingkan daratan, dan biota air itu umumnya mempunyai kisaran toleransi yang lebih sempit daripada organisme yang ada di darat. Nah, suhu itu sering membatasi zonasi dan stratifikasi biota baik perairan maupun di daratan. Kemudian faktor yang kedua itu ada radiasi. Jadi radiasi cahaya matahari ini disebut merugikan karena cahaya matahari langsung akan merusak atau membunuh protoplasma di dalam organisme. Faktor yang ketiga yaitu air. Jadi hujan, kemudian kelembapan, kekuatan penguapan di udara, dan tersedianya air di permukaan itu dapat menjadi faktor pembatas. Nah, curah hujan menjadi pembatas zonasi daratan. Jadi kalau misalnya 0 sampai 10 inci per tahun itu di daerah padang pasir, kemudian 10 sampai 30 inci per tahun itu padang rumput atau savana, kemudian 30 sampai 50 inci per tahun itu di daerah hutan kering, dan kalau lebih dari 50 inci per tahun itu di daerah hutan hujan. Kemudian faktor yang keempat ada kekeruhan, warna dan bau. Jadi kalau kekeruhan ini disebabkan oleh partikel-partikel tanah, partikel bahan organik dan biota renik, maka kecerahan airnya itu akan menjadi rendah. Sedangkan kalau warna air ditentukan oleh warna senyawa atau bahan terlarut yang ada di dalam air tersebut. Misalnya warnanya coklat atau tingkat kekeruhannya tinggi, maka kecerahannya rendah dan banyak terdapat partikel tanahnya. Jadi kalau semakin warna air itu terlihat keruh atau semakin coklat, berarti banyak partikel tanah yang terlarut di dalam air tersebut. Kemudian yang ketiga ada bau. Jadi bau ini disebabkan oleh bau dari senyawa maupun materi dari gas-gas yang ada di sekitar kita. Kemudian faktor selanjutnya yaitu arus dan tekanan air. Jadi kalau misalnya di laut itu tekanan air akan bertambah 1 atmosfer pada setiap penurunan kedalaman 10 meter. Jadi pada bagian laut yang paling dalam itu tekanannya dapat mencapai 1000 atmosfer. Jadi semakin dalam itu maka tingkat tekanan airnya itu akan semakin tinggi. Kemudian selanjutnya ada gas atmosfer. Gas atmosfer jadi meliputi kadar oksigen dan karbon dioksida yang ada
di atmosfer. Jadi udara di atmosfer kita itu mempunyai kemampuan homeostasis yang sangat tinggi. Jadi kandungan karbon dioksida dan oksigen di udara itu relatif tetap sekitar 0,03% dan 21%. Jadi oksigen di dalam tanah menurun dengan bertambahnya kedalaman, dan kalau CO2 itu sebaliknya. Jadi kalau misalnya di kedalaman di permukaan dan tambah dalam itu oksigennya itu akan menurun. Kalau misalnya di permukaan kadar oksigennya 20%, semakin ke dalam maka kadar oksigennya akan semakin turun. Nah, berkebalikan dengan karbon dioksida. Jadi kalau misalnya semakin bertambah kedalaman maka kadar karbon dioksidanya itu akan semakin tinggi. Nah, oksigen dan karbon dioksida di air itu mempunyai variasi yang tinggi pada kedalaman dan waktu. Oksigen menjadi faktor pembatas di danau serta sungai dengan masukan bahan organik yang tinggi. Kemudian suhu dan garam terlarut di dalam air itu juga berpengaruh pada kelarutan oksigen di dalam air. Jadi kalau suhunya rendah, maka kelarutan oksigennya itu tinggi. Kemudian kalau garamnya tinggi atau salinitas tinggi ya, maka kelarutan oksigennya itu akan rendah. Nah, arus, angin, dan penetrasi cahaya ini berperan dalam difusi oksigen. Difusi itu perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Kemudian faktor selanjutnya yaitu unsur hara. Jadi pada umumnya nitrogen dan fosfor itu merupakan faktor pembatas, terutama fosfor karena kaitannya dengan unsur struktural organisme. Jadi terdapat 10 unsur esensial untuk tumbuhan. Kalau untuk fotosintesis itu ada unsur Mn, ada Fe, ada Cl, Zn, dan V. Kemudian kalau untuk metabolisme nitrogen itu ada MO, BCO, dan Fe. Dan yang terakhir kalau untuk fungsi metabolisme lain, itu tanaman memerlukan MO, BCO, Cu, dan Si. Nah, ini kita masuk ke yang terakhir ya. Faktor pembatas yang terakhir yaitu indikator ekologi. Jadi seringkali faktor-faktor tertentu itu dapat dengan tepat menentukan organisme yang ditemukan di suatu daerah, atau sebaliknya kita dapat menentukan keadaan lingkungan fisik dengan menggunakan organisme yang ditemukan pada suatu daerah. Nah, hal ini disebut dengan indikator ekologi atau indikator biologi. Hal yang harus diingat jika kita memakai indikator ekologi itu, yang pertama, umumnya organisme steno itu merupakan indikator yang lebih baik daripada organisme euri. Kemudian spesies yang besar merupakan indikator yang lebih baik daripada spesies yang lebih kecil karena organisme yang besar itu mempunyai biomasa yang jauh lebih stabil. Contohnya apa sih indikator ekologi itu? Jadi kalau misalnya kita mau mengetahui nih kadar logam berat atau PB gitu ya, timbal di wilayah perairan tertentu. Nah, kita bisa menggunakan ikan nila atau hewan yang ada di wilayah perairan tersebut sebagai indikator ekologi. Jadi dengan melihat morfologi dari biota-biota yang ada di perairan tersebut, kita bisa tahu kondisi perairan yang akan kita teliti itu. Jadi apakah kondisi perairan itu penuh dengan logam berat? Kalau misalnya penuh dengan logam berat, berarti otomatis di wilayah perairan tersebut tidak banyak biota yang bisa hidup gitu ya. Ketika tidak ada kadar logam berat atau tidak ada faktor lingkungan yang mengganggu atau menyebabkan terjadinya pencemaran air di wilayah tersebut, berarti mikrobiotanya atau ikannya atau jenis hewan yang lain yang hidup di situ itu akan semakin banyak. Jadi ikan nila tadi itu bisa dipakai sebagai indikator ekologi untuk menentukan apakah wilayah perairan tersebut itu baik atau tidak. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya akhiri untuk ekologi, saya lanjut ke kimianya.
Ya, Bu, lanjut. Oke. Oke, baik. Saya tutup ya ekologi umum untuk hari ini. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.